Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pasar dan harga. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pengertian pasar. Pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual dan beli. Syarat-syarat pasar antara lain: pertama, adanya penjual; kedua, adanya pembeli; ketiga, tersedianya barang yang akan diperjualbelikan; keempat, tersedianya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berikut ini beberapa fungsi pasar. Pertama, fungsi promosi. Pasar sebagai tempat memperkenalkan produk dari produsen kepada konsumen. Kedua, fungsi pembentuk harga. Di pasar seringkali terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Maka terjadilah kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, sehingga terbentuklah harga pasar. Ketiga, fungsi distribusi. Pasar sebagai tempat mendekatkan jarak konsumen dengan produsen dalam transaksi jual-beli barang. Keempat, fungsi penyerapan tenaga kerja. Pasar sebagai tempat yang membuka lapangan pekerjaan karena pedagang seringkali membutuhkan karyawan untuk bekerja sebagai kasir toko, kuli angkut, dan lain sebagainya dalam pelayanan di pasar. Jenis pasar. Berdasar waktu penyelenggaraannya dibagi menjadi 4. Pertama, pasar harian, yang menjual segala macam kebutuhan pokok seperti pasar pada umumnya. Kedua, pasar mingguan, yang kegiatan jual belinya dilakukan sekali dalam seminggu. Ketiga, pasar bulanan. Kegiatan jual belinya dilakukan sekali dalam sebulan. Keempat, pasar tahunan. Tujuan diadakannya untuk memperkenalkan produk baru di pasaran. Selanjutnya, berdasarkan luas jaringan distribusi, dibagi menjadi 4 jenis pasar. Yang pertama, pasar lokal. Yang kedua, pasar nasional. Yang ketiga, pasar regional. Yang keempat, pasar internasional. Berikutnya, berdasar wujudnya, pasar dibagi menjadi 2. Pertama, pasar konkret. Unsur pasar konkret antara lain adanya penjual, pembeli, dan barang yang berada di pasar. Kedua, pasar abstrak. Unsur pasar abstrak antara lain penjual, pembeli, dan barang tidak berada di pasar. Transaksi dilakukan melalui media komunikasi. Berikutnya, berdasar jenis barang yang diperjualbelikan, pasar dibagi menjadi 2. Pasar barang distribusi, yang menjual faktor-faktor produksi. Dan yang kedua, pasar barang konsumsi, yang menjual barang yang langsung dapat dipakai atau dikonsumsi. Selanjutnya, berdasar organisasi atau strukturnya, jenis pasar dibagi menjadi 2. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, di mana dalam pasar tersebut terdapat banyak penjual dan pembeli, namun harga tidak ditentukan oleh penjual maupun pembeli, melainkan telah ditetapkan di dalam pasar.
Kedua, pasar persaingan tidak sempurna, di mana di dalam pasar, penjual dan pembeli bebas menentukan harga dan jumlah barang. Jenis pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3. Pertama, pasar monopoli, di mana seluruh penawaran sejenis barang dikuasai oleh seorang atau sejumlah orang penjual. Kedua, pasar oligopoli, di mana pasar dikuasai oleh beberapa penjual yang bersaing dengan jumlah pembeli yang banyak. Ketiga, pasar monopolistik, di mana di dalam pasar banyak penjual yang menghasilkan barang berbeda corak. Dalam melaksanakan transaksi jual beli di pasar, masyarakat menentukan harga yang dipakai untuk nilai tukar terhadap barang yang dibutuhkan. Pengertian harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Peran pemerintah dalam menentukan harga pasar antara lain: pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang dapat bertindak sebagai pengatur, di mana untuk menjaga tetap stabilnya perekonomian dan agar tidak meruginya salah satu pihak, maka pemerintah berhak ikut dalam penentuan harga. Adapun untuk menentukan harga, pemerintah menetapkan kebijakan penentuan harga. Kebijakan penentuan harga tersebut yaitu penetapan harga maksimum dan harga minimum. Pertama, penetapan harga maksimum merupakan cara yang dilakukan pemerintah dengan menetapkan harga tertinggi yang berlaku di pasar yang tingginya di bawah harga pasar. Adapun tujuan penentuan harga maksimum yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi konsumen, sehingga harga barang terjangkau untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, penentuan harga minimum merupakan cara yang dilakukan pemerintah dengan menentukan harga terendah yang berlaku di pasar yang tingginya berada di atas harga pasar. Tujuan penetapan harga ini adalah untuk melindungi produsen agar tidak merugi dan menaikkan harga barang yang berlaku di pasar. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.